Wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Teknik Sipil Muhammadiyah Surakarta ingin mempresentasikan tentang pelaksanaan aspal beton atau hot mix di lapangan. Kelompok kami terdiri dari saya, Saiful Bahri, Wasen Indonesia Putro, Fatih Hussein, Januar Aran Pradana. dan pertama-tama akan saya mulai dengan mungkin saja saya bacakan atau saya presentasikan pelaksanaan aspal beton atau hot mix di lapangan. Yang pertama, pengangkutan. Aspal beton atau hot mix yang memenuhi syarat ditinjau dari segi kualitas dan persyaratan temperatur siap diangkut di tempat penghamparan dengan menggunakan dump truck yang ditutup terpal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama pengangkutan. Yang pertama, jarak angkut. Kedua, cuaca. Yang ketiga, pemisah butiran atau grasi. Dan selanjutnya yang A, jarak angkutan. Penurunan temperatur erat kaitannya dengan jarak angkut atau lama pengangkutan. Untuk menghindarkan pengaruh ini, perlu penyesuaian terhadap temperatur hot mix yang keluar dari AMP. Bila jarak angkut jauh, hendaknya temperatur hot mix yang keluar agak tinggi. Demikian sebaliknya untuk jarak angkut pendek dengan catatan batasan perubahan temperatur tersebut masih memenuhi spesifikasi 130 derajat sampai 160 derajat Celcius. Dan yang B, cuaca. Pada kondisi lapangan basah karena ditimpa air hujan dapat menjadikan material hot mix tidak bisa dihampar. Untuk dapat melaksanakan penghamparan biasanya ditempuh dengan mengeringkan lapangan pekerjaan terlebih dahulu, baru proses penghamparan dapat berlangsung. Dan yang C, pemisahan butiran. Perjalanan ke lokasi penghamparan dapat menimbulkan goncangan bila hal ini tidak dijaga dapat menyebabkan segregasi sehingga susunan butiran tidak ideal lagi. Untuk menghindari masalah segregasi selama pengangkutan, diperlukan penutup terpal yang sekaligus berfungsi mengurangi pengaruh penurunan temperatur. Yang nomor 2, penghamparan. Setelah tiba di lokasi penghamparan, material hot mix yang masih panas secepatnya dimasukkan dalam finisher, di mana pada finisher dapat diatur kemiringannya. Ketebalan material hot mix disesuaikan terhadap kondisi permukaan jalan serta perencanaan tebal kebutuhan. Sedang temperatur penghamparan di atas 120 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penghamparan. Yang pertama, penghamparan hendaknya dimulai dari posisi terjauh dari AMP dan berakhir dari posisi terdekat dari AMP. Kondisi permukaan jalan gaya yang bekerja pada proses pemadatan. Terus yang kecil, hamparan disesuaikan dengan tebal rencana. Yang di perataan hot mix material terhadap komposisi agregat akibat pengaruh segregasi. Yang E, persiapan lapangan hamparan beberapa meter ke depan guna memperlancar kontinuitas kerja. Yang F, penyesuaian pembuatan tepi perkerasan yang ada terhadap pengaruh lapangan. Sambungan yang G, sambungan memanjang melintang harus benar-benar rapat. Yang H, tidak diperkenalkan adanya kendaraan lain memasuki batas lapangan hamparan. Di temperatur hot mix material yang dihampar sebelum dilakukan pemadatan. Yang mungkin bisa dilanjutkan
Estimasi annual alat. Ya, saya akan menjelaskan tentang pemadatan. Pemadatan yaitu supaya diperoleh hasil pemadatan maksimum, maka temperatur material hot mix yang dihampar maupun teknis pemadatan perlu dikontrol, disesuaikan terhadap trial paving operation. Batas temperatur 120 derajat sampai 150 derajat Celcius. Sebagai alat pemadat adalah tandem roller dan pneumatic type roller yang masing-masing mempunyai karakteristik penggunaan tertentu. Sebagai catatan dalam pelaksanaan pemadatan, hendaknya memulai dari daerah rendah ke daerah yang tinggi. Beberapa gaya yang bekerja proses pemadatan, yaitu 1. Gaya akibat roller, gaya berat atau kombinasi gaya berat dan gaya dinamis roller. 2. Gaya gesek antar campuran agregat atau resisting force, sebagai akibat gesekan antar partikel agregat, interparticle friction, dan viskositas aspal. Ketiga, perlawanan subgrade perkerasan, dipengaruhi oleh keadaan subgrade, stabilitas, dan sebagainya. Faktor yang berpengaruh pada pemadatan dapat dikategorikan dalam 3 kelas. Yang pertama yaitu proporsi campuran. Variasi proporsi aspal dan agregat berpengaruh dalam portability campuran, di mana hal ini selanjutnya berpengaruh pada temperatur pemanasan campuran serta waktu pemanasan, sehingga perlu dipikirkan dalam prosedur pemadatan. Yang kedua, kondisi lingkungan dapat diakibatkan dari suhu udara, keadaan permukaan perkerasan atau basah atau tidak, angin, dan sebagainya. Yang ketiga, tebal hamparan. Hamparan yang tebal dapat mengurangi hasil kepadatan karena tidak dicapainya kepadatan yang merata sampai bagian bawah permukaan. Sedang hamparan yang tipis dapat berakibat rusaknya struktur material, misal karena jumlah passing dan pembilasan yang berlebihan. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fatih. Selanjutnya tahapan-tahapan pelaksanaan pemadatan. Yang pertama, breakdown rolling, yaitu alat yang digunakan adalah tandem roller dengan roda baja berat 6-9 ton. Jumlah passing kurang lebih 4 passing. Kecepatan roller 4 km per jam. Temperatur pemadatan 110 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Breakdown rolling merupakan tahap penting dalam proses pemadatan untuk mendapatkan stabilitas perkerasan maksimal. Yang kedua, intermediate rolling. Alat ini adalah alat yang digunakan pneumatic tire roller, roda karet berat sama dengan 10-13 ton. Jumlah passing 16 passing, tekanan ban 70-80 PSI, kecepatan roller 6 km per jam. Temperatur pemadatan 95 derajat sampai 110 derajat. Selanjutnya, finishing rolling. Pemadatan akhir berguna untuk menghilangkan alur bekas roda pneumatic tire roller supaya permukaan jalan halus. Alat yang digunakan adalah tandem roller dengan roda baja berat 6-9 ton, jumlah passing 4-6 passing, kecepatan roller 4 km per jam, temperatur pemadatan 80 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Pada pelaksanaan pemadatan hot mix ditemukan adanya sistem sambungan baik dalam arah memanjang maupun arah melintang. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan beberapa faktor. Yang pertama, kondisi arus kendaraan yang harus terbuka pada salah satu jalur atau biasa banyak ditemui di Indonesia. Yang selanjutnya, keterbatasan lebar finisher atau jumlah finisher disesuaikan dengan lebar jalan dan lain-lain. Teknis dalam sambungan dibedakan dalam 2 macam, sambungan panas dan sambungan dingin. Untuk sambungan panas, pelaksanaannya menggunakan 2 mesin penghampar yang bergerak berdekatan dan
penggilasannya dilakukan bersama-sama. Untuk sambungan dingin, pelaksanaannya adalah satu jalur digilas sampai selesai, kemudian dikerjakan jalur yang lainnya. Tebal jalur yang baru harus lebih tinggi dari yang sudah dipadatkan, sehingga dalam pemadatan akan dicapai ketinggian sama. Pada pekerjaan sambungan diperlukan hubungan antara lapisan yang telah dipadatkan dengan lapisan yang belum dipadatkan sampai diperoleh hubungan yang saling mengikat dengan permukaan. Untuk sambungan memanjang dilakukan dengan menghubungkan lapisan yang telah padat dengan lapisan yang baru dihampar dalam arah memanjang. Sambungan memanjang dilakukan dengan sambungan tegak, yaitu membuat hamparan untuk jalur baru secara overlapping di atas jalur yang telah padat 1-3 biji. Dari bagian overlapping tersebut perlu diratakan dengan skop. Tidak ada material segregasi, hendaknya disingkirkan. Prosedur penggilasan dilakukan dari bagian yang telah padat dengan overlapping roda 5-15 cm. Hingga bagian sambungan ini mempunyai permukaan rata dengan lapisan yang telah padat. Selanjutnya pemadatan hamparan dilakukan dari sisi terendah ke bagian sisi tertinggi. Sambungan melintang ini dilakukan dengan menghubungkan lapisan yang telah padat dengan lapisan yang baru dihampar dalam arah melintang. Cara yang digunakan adalah dengan membiarkan ujung yang telah padat miring, kemudian dilakukan hamparan panas di atasnya dengan overlapping panjang bijang miring tersebut kurang lebih 30 cm. Untuk penggilasan dimulai dari bagian yang sudah dipadatkan. Begitulah dari langkah-langkahnya, kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Saiful. Saya akan presentasikan tentang pengendalian mutu. Pengendalian mutu harus dilakukan guna mencapai kualitas hasil pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi persyaratan. Pengendalian mutu meliputi kegiatan sebagai berikut. Pertama, pengendalian mutu di lokasi pencampuran atau AMP. Pertama, hot bin shape analysis. Pengujian di sini dimaksudkan untuk mengontrol proporsi agregat material hot mix dari hot bin. Pembalian sampel dilakukan pada bracket di mana agregat dari hot bin 1, 2, 3 yang berisi cross agregat, medium agregat, fine agregat tidak disemprot aspal. Yang tidak disemprot aspal kemudian diayak dengan beberapa saringan hasil analisa saringan untuk membandingkan persentase pertahanan dan persentase lolos terhadap job mix di desain formula. Kedua, massal test. Sampel hasil produksi AMP diambil secukupnya, kemudian dibawa ke laboratorium untuk diadakan tes. Misal batas yang disyaratkan adalah pengujian stabilitas spesifikasi minimal 450 kg. Pengujian massal quantity 1,8 sampai 4 kg per mm. Pengujian air foil protein 4 sampai 8%. Kemudian extraction test. Pengujian di sini dimaksud untuk mengetahui kadar aspal yang terkandung dalam hot mix material. Aspal konten dari berat total campuran spesifikasi, efektif aspal konten. Kemudian temperatur, bertujuan untuk memeriksa material hot mix yang keluar dari AMP sesuai dengan batasan spesifikasi minimal 110 sampai 160 derajat Celcius. Pengukuran dilakukan menggunakan termometer logam yang diukur saat penimbangan menjelang keberangkatan ke lapangan. Kemudian visual result, bertujuan mengetahui homogenitas material hot mix yang keluar dari AMP. Apa sudah baik atau belum? Di mana tes dilakukan secara visual. Bila hasil tes tidak memenuhi, perlu dikontrol sistem kerja AMP.
Kedua, pendaraan dan kebersihan di mana harus bebas dari bahan-bahan yang tidak dihindari, misal debu, daun-daun dan sebagainya. Kedua, pemberian rekod. Rekod dimaksud sebagai sarana pelekat antara jalan dan lapisan hot mix. Kadar pemakaian rekod 0,25 sampai 0,4 liter per meter kubik meter persegi. Kemudian temperatur dan tebal hamparan. Hamparan harus diperiksa dan diperiksa kerataan, kemiringan, melintang dan tebal perencanaan setiap layar hamparan. Disyaratkan antara 5 sampai 12 cm dengan temperatur 120 sampai 150 derajat Celcius. Kemudian pekerjaan sambungan. Pada sambungan hendaknya diperhatikan agar dicapai pelekat yang sempurna pada seluruh tebalnya dalam penempatan adukan baru terhadap lapisan yang telah dibilas. Diusahakan bidang kotak harus vertikal dengan cara lapisan lama dipotong tegak lurus, dan pada bidang vertikal tersebut perlu diberikan lapisan pengikat rekod untuk menambah kelekatan pada sambungan. Kemudian tes kepada coral drill. Tes coral drill dimaksud untuk mencari density lapangan, ketebalan lapisan setelah dipadatkan, kadar aspal dan gradasi campuran aspal beton sesuai dengan spesifikasi. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab yang bertanya. Ya, mungkin saya akan bertanya kepada saudara Fatih. Dalam sambungan kan dibedakan menjadi dua, sambungan panas dan sambungan dingin. Perbedaan antara kedua sambungan panas dan dingin itu bagaimana, bisa dijelaskan? Ya, untuk sambungan panas dan dingin memang berbeda. Untuk sambungan dingin itu pekerjaannya dimulai lewat satu jalur dulu, aspal hot mix digambarkan dulu, terus digiling setengah untuk digiling lewat satu jalur, terus selanjutnya pekerjaan yang jalurnya yang satu lagi. Untuk jalur yang baru tentunya lebih tinggi untuk mendapatkan ketinggian yang sama dari jalur yang lama. Terus untuk yang panas itu aspal dihamparkan ke semua jalur, ke jalannya semua, terus menggunakan dua alat digiling terus bersamaan. Mungkin itu perbedaannya yang bisa saya jelaskan. Oke, pertanyaan lagi. Sudah selesai. Saya tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.